dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Pertama-tama yang kami hormati Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo, Presiden Cina Xi Jinping, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Marsudi, Wakil Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami dari kelompok kelas D dengan beranggotakan saya sendiri, Alia Rusida dan Nabila Khairunisa dari pihak Indonesia, Kamilah Maita dan Ida Melinda dari pihak Cina. Kami akan mengadakan negosiasi antara Indonesia dan Cina dalam hubungan diplomatik mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah hukum pidana. Baik, hubungan diplomatik Indonesia-Cina pada dasarnya sudah dibuka secara resmi sejak tanggal 9 Juli 1950. Namun, peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965 menjadi titik memburuknya hubungan kedua negara yang berujung pada pembekuan hubungan diplomatik pada tahun 1967. Setelah 23 tahun, baru pada tahun 1990 diadakan normalisasi hubungan di antara keduanya. Pada tanggal 2 Juli tahun 2000, tepat di Jakarta, kedua belah negara sepakat untuk mengadakan perjanjian dalam bidang hukum, yaitu adanya bantuan timbal balik dalam masalah pidana, untuk memperkuat kerjasama yang erat antara kedua belah negara dalam bidang hukum, dengan dasar saling menghormati kedaulatan, persamaan, dan saling menguntungkan. Dalam perjanjian tersebut terdiri dari 4 bab dan 25 pasal. Salah satu pasal memuat adanya bantuan yang harus diberikan di antara para pihak. Meliputi yang pertama, pengambilan alat atau barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang. Yang kedua, pemberian dokumen-dokumen resmi dan catatan hukum lain yang berkaitan. Ketiga, lokasi dan identifikasi dari orang. Selanjutnya kepada perwakilan negara Indonesia berdasarkan surat kuasa dari Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Marsudi, memberi kuasa kepada Nabila Khairunisa dan Alia Rusida. Kemudian pada perwakilan negara Republik Rakyat Cina berdasarkan surat kuasa Menteri Luar Negeri Wang Yi, memberikan kepada Ida Melinda dan Nabila. Berdasarkan pasal yang telah ada akan memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pasal pembahasan dalam penyelesaian perselisihan, di mana apabila dalam penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian muncul perselisihan, maka diselesaikan melalui saluran diplomatik jika otoritas pusat tidak dapat mencapai kesepakatan. Bagaimana Indonesia? Apakah akan ditanggapi? Baik, terima kasih. Pihak Indonesia akan menanggapinya. Untuk menjaga hubungan diplomatik yang telah terjalin kurang lebih 23 tahun, yang terhitung adalah hubungan yang sangat lama, maka pasal tersebut diperlukan. Karena ketika di dalam maupun setelah adanya perjanjian itu timbul perselisihan, maka akan merusak hubungan yang telah terjalin lama. Maka sehingga pasal tersebut diperlukan untuk adanya penegasan apabila terjadi perselisihan, maka akan ditunjuk suatu otoritas pusat dalam bantuan hukum timbal balik tersebut. Terima kasih. Baik, bagaimana dari pihak Cina? Apakah akan menanggapinya? Terima kasih, kami akan menanggapinya. Sehubungan dengan hubungan diplomatik yang telah lama, memang perlu adanya pasal ini, dan untuk penyelesaiannya diperlukan melalui saluran diplomatik. Namun ketika tidak dapat tercapai kesepakatan, maka diberikan kepada otoritas pusat. Setidaknya terdapat 3 praktik penunjukan institusi untuk menjadi otoritas pusat di kawasan Asia Pasifik, yaitu negara dengan 1 otoritas pusat, negara dengan lebih dari 1 otoritas pusat, dan negara tanpa otoritas pusat dengan melalui jalur diplomatik. Berdasarkan hal tersebut, setiap negara bebas untuk menentukan institusi pemerintahannya yang dirasa paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Selanjutnya mengenai pasal konsultasi dengan teknis bagaimana, apakah dilakukan secara lisan atau tertulis. Waktu untuk melakukan konsultasi dan sarana prasarana dalam melakukan konsultasi. Bagaimana pihak Cina? Apakah akan menanggapinya? Iya, dari pihak Cina para pihak saling berkonsultasi pada waktu yang disetujui bersama untuk mendorong pelaksanaan perjanjian dengan cara yang paling efektif. Nah, kedua belah pihak juga dapat menyepakati langkah praktis yang dipandang perlu untuk memfasilitasi pelaksanaan perjanjian tersebut. Sekian. Baik, selanjutnya dari Indonesia, saya sendiri akan menanggapinya. Setiap sengketa yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan perjanjian ini akan dilaksanakan atau diselesaikan dengan konsultasi antara para pihak.
untuk teknis konsultasi dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat permintaan bantuan hukum dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kemudian lisan dengan cara penyampaian dokumen dalam kurun waktu sesuai permintaan yang layak. Baik, kemudian berdasarkan pasal mengenai kantor pusat dan prosedur pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Bagaimana Indonesia akan menanggapinya? Baik, terima kasih. Indonesia akan menanggapinya. Pasal mengenai kantor pusat dan prosedur tersebut mungkin tidak diperlukan karena pasal tersebut telah tercantum di dalam pasal 8 dan kantor pusat juga telah tercantum secara jelas di dalam pasal 3. Bagaimana pihak Cina? Kami dari pihak Cina setuju untuk tidak perlu penambahan pasal tersebut. Kemudian pada pasal selanjutnya, di era yang modern ini, pemeriksaan seseorang di suatu wilayah pihak tersebut dikarenakan tidak memungkinkan untuk didengar kesaksiannya. Di wilayah permintaan, maka pemeriksaan persidangan dapat dilakukan melalui konferensi video, serta prosedur melakukan konferensi video tersebut. Bagaimana Cina? Apakah akan menanggapinya? Dan Cina menanggapi jika kesaksian tersebut diberikan di luar negara Indonesia, maka tempat pemeriksaan saksi berada di gedung Kedutaan Besar Indonesia atau di ruang sidang pengadilan ataupun kantor polisi dan dihadiri oleh pejabat dari kedutaan tersebut. Keterangan tersebut diberikan di muka persidangan pada saat sidang sedang berlangsung. Dengan kata lain, walaupun saksi berada di luar ruang sidang, namun keterangan saksi melalui sarana elektronik tersebut didengar atau diberikan kepada hakim pada saat hakim sedang menyidang perkara terkait. Jadi, yang berada di luar sidang hanya fisik saksi, tetapi keterangannya sendiri ada di ruang persidangan. Baik, dari pihak Indonesia, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih. Pihak Indonesia akan menanggapinya. Penggunaan video conference dalam pemeriksaan saksi mendukung terpenuhnya asas peradilan yang tepat, murah, dan sederhana. Hal ini dapat dibuktikan misalnya ketika ada seseorang saksi yang kebetulan berdomisili di luar negeri. Maka yang bersangkutan memberikan kesaksiannya atau keterangan melalui audiovisual. Dan itu akan menjadikannya lebih mudah dibandingkan yang bersangkutan datang ke ruang sidang. Hal inilah yang dapat dilihat dari segi waktu juga akan lebih efektif. Mengenai video conference ini juga telah terjadi di dalam berbagai negara, yaitu misalnya dalam Criminal Justice Act tahun 1988 dalam pasal 32, saksi yang berada di luar United Kingdom dapat memberikan kesaksiannya melalui hubungan video link. Kemudian untuk selanjutnya pada pasal mengenai amandemen. Dalam perjanjian ini amandemen, apakah perjanjian ini dapat dilakukan amandemen dan bagaimana ketentuan dalam melakukan amandemen tersebut? Silakan Indonesia. Baik, terima kasih. Amandemen perlu ditambah karena mengingat situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berganti, sehingga memerlukan berbagai aspek pembaruan, yaitu dengan adanya amandemen ini yang mungkin dilakukan selama 5 tahun sekali. Bagaimana pihak Cina? Apakah akan menanggapinya? Kami rasa setuju. Baik, selanjutnya pada pasal pengecualian perjanjian terhadap beberapa hal dalam perjanjian timbal balik bantuan hukum pidana belum dicantumkan secara jelas. Bagaimana pihak Cina? Baik, menurut kami perlu adanya penambahan mengenai pasal tersebut. Yang pertama, terhadap penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut. Kemudian yang kedua, pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman. Dan yang ketiga, pemindahan proses hukum dalam masalah pidana. Bagaimana Indonesia? Apakah akan menanggapinya? Baik, pada penambahan tersebut kami senada dengan pihak Cina dan kami setuju di mana berbagai peraturan yang telah disebutkan tadi telah dibuat juga oleh pemerintah Indonesia sendiri. Selanjutnya mengenai hukum yang berlaku. Permintaan bantuan hukum timbal balik ini dilaksanakan menggunakan hukum negara bagaimana? Untuk Indonesia sendiri saya akan menanggapinya tidak diperlukan karena sudah jelas pada pasal 5 mengenai hukum yang ditetapkan dalam bantuan hukum, di mana pihak diminta harus menerapkan hukum nasionalnya dalam pelaksanaan permintaan bantuan. Jadi permintaan menggunakan hukum nasionalnya. Bagaimana Cina? Apakah akan menanggapinya? Menurut kami tidak perlu.
Baik, selanjutnya pada pasal bagaimana prosedur pengambilan kesaksian dari saksi dan keterangan dari ahli di negara peminta. Dan apakah saksi dan ahli mendapatkan perlindungan? Bagaimana Cina? Apakah akan menanggapinya? Menurut kami untuk prosedur pengambilan kesaksian dari saksi dan keterangan ahli sudah tercantum dalam pasal 11. Untuk perlindungan saksi dan ahli tercantum pula di pasal 13. Namun untuk kehadiran saksi dan ahli harus adanya penambahan pasal. Bagaimana Indonesia? Apakah akan menanggapinya? Baik, Indonesia akan menanggapinya. Indonesia senada dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh pihak Cina, di mana di dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Undang-Undang milik Indonesia yang menyatakan dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK sendiri merupakan badan dari pihak Indonesia itu dapat bekerjasama dengan berbagai instansi yang terkait dan berwenang. Untuk itu, apabila ada WNI yang menjadi saksi dalam kasus pidana, dapat diberikan bantuan melalui LPSK tersebut. Selanjutnya, LPSK ini sendiri akan bekerjasama dengan jejaring LPSK di berbagai negara yang telah memiliki unit-unit sendiri di dalam berbagai negara tersebut atau dengan jaringan Interpol dan Kementerian Luar Negeri di wilayah negara tersebut. Selanjutnya, dikarenakan kedua pihak telah melakukan pembahasan pasal dari pihak Indonesia maupun pihak Cina, maka diberi waktu untuk menyusun pasal yang telah dibahas. Kurang lebih dari kurun waktu 30 hari, apakah dari pihak Cina menyetujuinya? Indonesia? Baik. Berikutnya adalah pasal yang telah dibahas. Mungkin terlebih dahulu dari Indonesia, silakan. Baik. Pasal 26 mengenai penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan di mana apabila penafsiran, penerapan atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian muncul perselisihan, maka diselesaikan melalui saluran diplomatik jika otoritas pusat tidak dapat mencapai kesepakatan. Selanjutnya pasal 27 mengenai konsultasi. Para pihak harus berkonsultasi satu sama lain secara lisan dan tertulis pada waktu yang disepakati oleh keduanya untuk mendorong pelaksanaan yang paling efektif dan perjanjian ini secara umum atau dalam kasus tertentu. Para pihak juga dapat menyetujui langkah praktis yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan perjanjian ini. Selanjutnya pasal 28 mengenai amandemen. Perjanjian ini dapat diamandemenkan kapan saja dengan persetujuan bersama para pihak. Amandemen tersebut melalui berlaku prosedur yang sama sebagaimana pemberlakuan perjanjian ini. Baik, kemudian dalam pasal 29 mengenai pemeriksaan melalui konferensi video. Jika seseorang berada di suatu wilayah pihak dan harus didengar sebagai saksi atau ahli oleh pengadilan yang berwenang dari pihak lainnya, orang tersebut dapat, apabila tidak menginginkan atau memungkinkan bagi orang dimaksud yang akan didengar kesaksiannya untuk hadir di wilayahnya, meminta agar pemeriksaan di persidangan dilakukan melalui konferensi video sebagaimana diatur pada ayat 2 sampai ayat 6 dalam pasal ini. Pengadilan yang berwenang dari negara diminta harus memanggil orang yang bersangkutan untuk hadir sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Baik, selanjutnya pasal 30 mengenai pengecualian. Perjanjian ini tidak berlaku terhadap hal-hal berikut. A. Pelacakan, penangkapan, atau penahanan dari seseorang yang dituntut atau dipidana atas suatu tindak pidana dengan maksud untuk diekstradisi. B. Eksekusi putusan pidana. C. Pemindahan narapidana untuk tujuan menjalani hukuman. Dan D. Pemindahan proses hukum dalam masalah pidana. Selanjutnya pasal 31 mengenai kehadiran saksi atau ahli di negara peminta. 1. Jika negara peminta menganggap bahwa kehadiran dari seorang saksi atau ahli pada pengadilan yang berwenang diperlukan, maka harus disebutkan dalam permintaan untuk menyampaikan pengadilan tersebut, dan negara diminta akan mengundang saksi atau ahli untuk hadir di wilayah negara peminta. 2. Negara diminta harus segera mungkin melakukan komunikasi secara tertulis dengan negara peminta mengenai keputusan saksi atau ahli sehubungan dengan perjalanan tersebut. 3. Seorang saksi atau ahli yang setuju untuk hadir di negara peminta
dapat meminta negara tersebut untuk memberikan uang muka atas biaya perjalanan atau uang harian. 4. Tunjangan yang harus dibayar atau biaya perjalanan serta uang harian yang akan dibayarkan kembali kepada saksi atau ahli oleh negara peminta harus dihitung dari tempat tinggalnya dan dengan tarif yang setidaknya sama dengan skala dan peraturan yang berlaku di negara tempat pemeriksaan yang akan berlangsung. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik perkataan, kami meminta maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik perkataan, kami meminta maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.